oleh orang tuanya sendiri. Pantas jika beliau begitu dihormati segenap kaulo Mataram. Hari itu, Ronggo benar-benar menyiapkan diri untuk mengetahui lebih lanjut pengalaman batin ayahnya. Dia tahu kisah itu pasti akan sangat panjang. Karenanya, sebelum menuju dalam Sutowijayan, Raden Ronggo telah menyuruh seorang abdi untuk membatalkan pertemuannya dengan seorang lurah prajurit. Jadi, Romo masuk ke Keraton Kidul. Sebenarnya siapakah beliau ini, Romo? Apakah Romo menanyakannya? Tentu saja tidak, Ronggo. Tidak baik berlaku demikian. Sangat tidak sopan. Terlebih Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok yang telah dititah menjadi penguasa gaib selama ribuan tahun. Tapi Romo juga tidak akan membiarkanmu dihinggapi rasa penasaran yang berlebih. Begini, Ronggo. Ada banyak cerita tentang asal-usul Kanjeng Ratu Kidul dari para leluhur. Salah satunya kisah bahwa Kanjeng Ratu Kidul dahulu adalah putri angkat Aji Saka. Dia punya saudara kembar. Kanjeng Ratu Kidul dahulu bernama Putri Angin-Angin, sedang saudara kembarnya bernama Rupakala. Keduanya ditemukan Aji Saka di tengah hutan. Ibunya meninggal dunia setelah melahirkan bayi kembar itu, sedangkan ayahnya tidak diketahui rimbanya. Bayi kembar itu kemudian diasuh oleh Aji Saka di kerajaan Medang. Kebetulan permaisurinya tidak punya anak dan Aji Saka tidak mau mengambil istri selir. Ia sangat setia kepada istrinya. Dengan begitu, Putri Angin-Angin dan Rupakala sangat disayang kedua orang tuanya. Sejak kecil, keduanya sudah dilatih ilmu kanuragan, Joyo Kawijayan dan digembleng mata batinnya. Karena itu tidak heran jika kedua anak kembar ini memiliki kesaktian yang jauh melebihi anak-anak seusianya. Namun untunglah keduanya tidak jumawa dan tidak senang pamer kesaktian. Justru keduanya makin rendah hati, suka menolong sesama yang menderita. Putri Angin-Angin sering pergi ke desa-desa. Jika ia menemui ada warga desa yang hidupnya keserakat, tidak segan-segan ia meloloskan perhiasan dari tangannya dan diberikan kepada orang yang menderita itu. Nama Putri Angin-Angin menjadi harum. Ia dianggap dewi yang penuh welas asih karena selalu memberikan apa saja yang diminta oleh seseorang. Akan halnya Rupakala, ia lebih senang menolong para petani agar bisa mengolah sawah dengan baik sehingga panen bisa berlimpah. Ia juga senang melatih para kaula muda di Medang dalam hal olah keprajuritan. Suatu kali, kerajaan Medang diserang gerombolan raksasa. Para prajurit Medang kewalahan. Karena itu, ia memerintahkan Putri Angin-Angin dan Rupakala maju perang. Sementara Aji Saka sendiri yang akan menghadapi pimpinan para raksasa itu, Dewata Cengkar. Setelah perang berhari-hari, akhirnya para raksasa itu bisa dikalahkan. Dewata Cengkar terbunuh dan mayatnya dibuang ke Laut Kidul. Saat jasadnya menyentuh air, mendadak ia berubah menjadi buaya putih. Oleh Aji Saka, buaya putih itu disuruh berenang ke barat menuju Gunung Krakatau dan tinggal di situ. Konon, pada saat purnama, buaya putih itu sering menampakkan diri di pantai gugusan anak Gunung Krakatau. Karena jasanya, Putri Angin-Angin diberi hadiah Pulau Nusa Kambangan dan diminta tinggal di situ. Ia juga diberi tugas untuk menjaga kembang cangkok Wijaya Kusuma yang hanya tumbuh di Pulau Majeti.
gugusan dari Pulau Nusa Kambangan. Tidak seorang pun diizinkan memetik kembang yang sangat sakti itu. Di jagat pewayangan, kembang Cangkok Wijaya Kusuma hanya dimiliki oleh Prabu Kresna. Dengan pusaka kembang itulah